Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sepulang Kopdar. Mau ngapain nih? Ngobrol lagi. Boleh kenalan? MMS Dari mana? dari Majalah ya. Dari Majalaya. Mau ngapain jauh-jauh ke sini? Niatnya main. Diundang? Nggak sih? Kok enggak? Iya aja deh. Oh Pura-pura. iya. Pura-pura. Ini mungkin sebenarnya ini teman juga, teman baru, baru kenal juga. Tapi nggak apa-apa lah. Dia punya segudang cerita buat teman-teman sepulang Kopdar, biar apa ya? Biar menjadi mudah-mudahan jadi edukasi ya. Amin. Mudah-mudahan jadi edukasi buat teman-teman sekalian. Soalnya kan banyak kan konten-konten yang negatif-negatifnya nggak ada edukasinya, buat apa ya? Yang penting kita kontennya strategis, tapi ada edukasinya. Bener gak? Bener. Teh Irma ini kesibukannya sebagai apa sih sekarang? Modeling. Terjun dunia modeling dari kapan sih? Lulus sekolah. Dari SMA. SMA. Berarti udah berapa tahun menggeluti dunia modeling tersebut? Sekarang mau 3 tahun. 3 tahun. Itu rupanya nggak nyala-nyala. Iya. Rupanya nggak nyala-nyala itu. Ini sampai 1 bulan aja akan habis ya. Ya udah nyalain dulu, biar kita ngobrolnya agak enjoy gitu. Pertama terjun di dunia modeling tuh di tahun berapa kira-kira? Berapa ya? Lulus sekolah. Lupa aja. Soalnya kan hitung aja udah 3 tahun pokoknya mah. Lulus sekolah udah 3 tahun, 2023, sekarang berarti 2020-an kan? Ya mungkin. Oh, anak Covid ya. Lulusan Covid. Anjay, lulusan Covid gak lulusan tuh. Covid ya tuh. TM ini selain di dunia modeling sekarang bergelut di dunia apa juga sekarang? Paling ikutin bisnis orang tua. Ikutin bisnis orang tua. Kalau boleh tahu nih teman-teman sepulang Kopdar, bisnis orang tuanya di bidang apa sih? Kalau di Garut kan kebanyakan yang jualan tas ya. Ya. Aku bukan konveksi tas, kayak dari kulit gitulah. Kulit Gitu. biawak. Iya, kulit buaya. Kan sekarang cowok-cowok tuh jadi buaya. Buaya apa? Buaya jantan. Anjay. Oh, berarti ini buaya betina dong. Anjay. Mana ada aku jadi buaya betina? Atau pawangnya. Mungkin bisa disebut pawangnya ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi katanya sih, bukan katanya sih, dari krunya Sepulang Kopdar, aku manggilnya Teteh, Nonton aja lah. Neneng, apa sayang? Lupa keceplosan. Emang nggak ada saya. Kira-kira Panggilnya disebutnya Neneng apa? aja. Neneng aja. Mm. Neneng Irma. Neneng aja udah, Neneng jangan aja. panggil nama basic. Oke, Neneng aja ya, Neneng aja. Neng, kemana tuh Neng? Neneng ya. Kalau nyebut sayang, saya agak gimana gitu ya. Soalnya, tit. Ya udah, Neneng itu bergelut di dunia modeling dari 2020-an kurang lebih ya. Iya. Dari 2020-an, terus ikut bisnis orang tua juga di kulit, ya perkulitan gitu ya. Iya, perkulitan. Kulit atah. Kayak kulit atang. Iya, kulit mental Iya. untuk dijadikan bahan pakaian manusia. Nah, itu tahu. Apa yang salah dengan omongan saya? Terus mengenal jauh juga tentang dunia motor gitu. Semenjak SMA kelas 2, aku mengikuti motor. Dunia motor. Klubnya apa gimana nya? Klubnya masuk, cuman ya karena sudah menikah, jadi agak berkurang lah. Apalagi punya anak kan. Oh, punya anak. Punya anak dong. Oh. Tapi nggak kelihatan punya anak ya? Enggak, Iya seperti gadis-gadis. Sering dikit ah. Mana ada. Boleh ah.
Boleh lah dikit mah ya. Boleh anjing, permisa anjing, boleh loh. Terus gini loh, maksudnya itu di motor apa kira-kira? Aku masuk ke Ereking, Nmax. Di Ereking dulu. Ereking dulu masuk. Oh. Cuman karena kenal sama ketuanya, ya dibawa-bawa terus dimasukin klub lah. Jadi istilahnya boncenger lah ya. Iya. Boncenger. Gimana ya? Nggak tahu ya. Di KRC atau di mana? Di Garut. Di Garut. Ya KRC kan. Garut KRC. Ya mungkin aku lupa lagi namanya. Kok lupa ya? Soalnya udah lama aku tidak mengikuti Ereking. Oh, di kelas 2 Ya. SMA itu ya. Mengikuti Ereking. Sekarang baru masuk ke dunia Nmax, balap-balap gitulah. Baru. Di Nmax berarti baru sekarang ya? Ya, baru sekarang. Baru dari 2021-an apa? 2022. 2022. Oh, dari 2022 sampai sekarang di Nmax. Di Nmax. Terus kesan-kesan Neneng. Anjing canggung banget ya ngomong Neneng ya. Kalau nyebut teteh dah. Aku juga kan masih muda. Aku masih anak-anak loh. Di dunia motor sekarang di Nmax ya. Ya. Di Nmax tuh hal yang menarik di klub motor itu apa sih? Kebersamaannya. Kebersamaannya. Meskipun dicapnya sama aja dengan klub sekitar. Ya. Tetlah. Oknum ya? Ya. Kita sebut oknum ya? Ya. Biar agak Agak sopan lah. Agak sopan. Ya, agak sopan. Meskipun agak sopan nggak masalah jago kan? Iya. Jaga image dong kalau nggak sopan juga nggak masalah dong. Dan mereka tuh meresahkan juga kan? Ya juga sih. Tapi kita kan klub motor tuh nggak terlalu meresahkan lah ya. Berbeda-beda lah itu klub. Ada yang meresahkan, yang tidak. Gitu. Berarti yang meresahkan tuh oknum. Oknumnya. Terus apa hal yang menarik sehingga Neng itu bisa apa ya? Bisa survive dan bisa masuk di Nmax itu gimana sih? Awalnya cuma ngemodelin awalnya ngemodelin itu satu motor. Oh, dari ngemodelin fotografer kayaknya ya video gitu kan sekarang musimnya jedak-jeduk gitu ya. Itu terus itu kan yang ngemodelin tuh yang ketua Nmax ya. Nah udahlah cocok katanya, kan semua motor Nmax-nya aku yang modelin ya. Udahlah cocok katanya, ambil aja. Jadi cewek satu-satunya di Nmax. Oh, ladies biker. Nah, itu namanya. Terus masuk. Jadi banyak sekarang yang masuk ke Nmax, beat kan kayak gitulah, balap-balap. Terus sampai sekarang. Alhamdulillah aku kepake sama ketuanya. Di mana-mana aku kepake. Alhamdulillah. Kepake ya, bukan tit ya. Kepake ya. Gitu. Jadi aku cuma menjual paras. Kalau di model kan ngejual paras kan, sama tubuh. Cantik gini loh, tapi jomblo gak? Tit. No comment ya. Ada lah yang gitu. Terus perjalanan di dunia klub motor ini kan lebih luas lagi kan. Pandangan negatif ketika gini loh, anjir lu cewek. Iya. Lu cewek kan gitu kan. Cewek apa cowok sih? Cewek lah. lu cewek kok maunya gitu kopdar malam-malam. Terus kalau zaman sekarang kan musimnya Sunmori maksudnya ya. Sunmori bukan Sunmolor ya. Sunmori gitu kan. Terus mungkin ketika Neng belum masuk klub motor dan ketika belum masuk klub motor, pandangan orang-orang kopdar malam-malam cewek itu gimana sih? Pro dan kontra sih Enggak, waktu kita ngomongnya waktu Neng itu belum masuk klub motor gitu, kita ngomongin. Pandangannya baik sih, cuman setelah masuk ke yang namanya klub-klub atau organisasi itulah, pandangannya jelek dari keluarga, orang tua gitu.
Tapi dilihat-lihat gini. Nggak apa-apa kalau itunya hal positif. Kalau negatif pasti orang tua melarang gitu. Masih dijangkau orang tua. Oke. Masih dijangkau masih sama orang tua. Ya, masih maksudnya gimana sih? Masih di itu sama orang tua lah. Dikekang lah. Datang ke sini aja aku kabur. Kok bisa kabur gitu kan? Enak di luar sih daripada jadi di rumah gitu. Kok untuk memilih enak di luar ketika gak nyaman di rumah sendiri tuh kenapa sih? Gimana ya? Kalau dikekang kan gak enak lah. Nah, makanya kabur dari rumah. Enak di luar tuh bebas, gimana juga. Gak bakalan jadi. Apa sih ikut ngomong? Enak di luar gitu lah daripada di dalam rumah. Ya, maksudnya dalam rumah gitu. Gak enak. Anjir, kita butuh sapu-sapu nih. Kita butuh yang bersih. Terus gini loh, ketika kamu merasakan yang saya tahu ya dari teman-teman kru saya gitu ya. Krunya bukan kru saya sih, krunya Sepulang Kopdar. Katanya sih Neneng itu wanita mandiri gitu ya. Bisa dibilang. Untuk memilih wanita mandiri dalam parameter Neneng itu seperti apa sih? Kok senyum-senyum sih? Anjir, kok senyum-senyum sih? Ya begitulah. Begitu teh gimana kan biar teman-teman Sepulang Kopdar tahu gitu kan. Komen. Oke. Nggak usah dibahas lah ya. Tapi ketika Neneng itu, ketika lu bisa memilih untuk oke lah, gua harus jadi wanita mandiri gitu. Itu dipasnya di mana sih? Lihat dari segi mama. Dari Mama kan orang tua. Ya contohnya dari mama. Masa mama bisa sekuat ini ngurusin 4 anak? Masa aku nggak bisa ngurusin 1 anak? Haus ya? Iya haus. Ntar kita ceritanya sambung ya. Tolong dong minuman. Minumannya mana sih? Tolong dong. Ini di studionya Titik Solusi loh. Kopi-kopi di Titik Solusi tadi udah nyobain gimana sih? Oh bukan kopi, minuman di Titik Solusi kayak gimana sih? Enak sih. Kok promosi ya? Tapi nggak apa-apa kan, yang modalin saya juga kan di Titik Solusinya itu. Siap. Bukan modalin sih, apa sih nama halusnya? Endorse ya? Endorse. Kebetulan hostnya juga masih Jomblo? enggak jomblo enggak. Oh. Tapi masih belum menikah gitu ya. Belum menikah. Umur berapa? Aku balik nanya. Aku umur 17 tahun. Sisanya. Oh sisanya? Astagfirullahaladzim, sisanya nggak tuh? Gak apa-apa sih, kalau memang Tuhan harus menjemput kalau memang Tuhan harus menjemput mau kapanpun saya insya Allah siap. Mengikhlaskan gitu ya? Mengikhlaskan, karena kalau memang udah dipanggil sama Tuhan yang punya, kalau kita dipanggil sama yang punya, kita mau progres gimana ya cukup kita ikhlas dong. Oke. Terus gini ya, kita masuk ke tadi tuh apa sih namanya sih? Anjir lupa aja. Tanya. Sampai mana sih tadi? Kru, gimana kru? Itu Sampai mana kru? Sampai mana kru? lupa lagi. Oh, sampai memilih wanita mandiri, ya. Awal mula minum dulu ya, biar asik nih. Kita cobain dulu segelas berdua ya. Duh, gua gak dikasih. Enggak lah, ngapain ngasih? Ngapain? Itu kan cuman penonton. Ngapain? Nonton nggak tuh? Kru, gimana kru? Penonton bayaran. Meskipun udah dibayar. Mau saya dulu, mau Anda dulu? Silakan. Oh, dibilangin. Ini kopinya enak loh dari Titik Solusi ini. Lebih ke di sini tuh lebih ke jahat-jahatan. Enggak Kopinya sih. kopi jahat. Enggak, jangan ngomong kopi jahat. Enggak lah. Enggak. No alkohol ya. Ya. No alkohol. Bercanda. Bercanda. Harus
ada gimmick lah. Mm-mm. Masa mau serius terus? Iya, sekarang tuh musimnya musim gimmick. Duh, mantep ya. Bener kan? Musim gimmick, musim settingan, kita nggak di-setting, kita nggak di-gimmickin kan? Serius kan? Serius dong. Kalau nggak serius mah. Udah bubar, serius udah bubar. Tinggal sehari ini sorok karir. Si Canjo aja udah kayak sehari nih sorok karir. Oke, untuk memutuskan sehingga Neneng ini ngekos terus ya bukan ngekos ya, lebih ke hidup sendiri itu memutuskan untuk itu teh dari faktor apa sih awalnya? Orang tua. Satu orang tua Ya. atau beberapa faktor atau memang faktor dari orang tua aja? Satu faktor, kedua. Faktor apa? Nggak nyaman lah tinggal sama orang tua sambung. Oke. Gak enak. Kedua, keluarga. Daripada diperdebatkan, Oke. lebih baik mengalah. Ya udahlah, daripada kita jadi omongan gitu. Jadi omongan keluarga, jadi aku mengalah. Mau nyalain rokok nggak biar asik? Aku mengikuti host aja. Kok bos sih? Boleh dong. Udah, Mau dinyalain? boleh. Hei. Apa sih? Apa sih? Mau ya nyalain rokok. Enggak, maksudnya gini loh. Ketika itu satu dari faktor keluarga gitu. Ya. Boleh diulas apa memang nggak usah ditanya? Boleh. Boleh. Sedikit. Terus emang di rumah tuh kita ngomongnya gimana ya biar halus ya? Nggak asik mana sih? Kalau kita kan anak muda kan. Ya. Sega asik mana sih kita di rumah tuh? Gimana ya? Nggak nyaman aja. Nggak nyamannya kan biasanya nongkrongan sama teman-teman bebas gitu. Ngerasa bebas. Dalam artian teratur dong. Iya, teratur. Lu bisa nge-trigger diri lu sendiri Ya, kan? bisa. Nggak enaknya tuh cuman menghargai yang di rumah seperti om, tante, paman lah gitu. Oh, berarti di rumah tuh masih Ya, tinggal sama mereka. Oh. Soalnya kan nggak nyaman juga tinggal sama ayah terus ada ibu tiri. Nggak nyamannya itu. Ibu sambung kawan-kawan. Ya, itu ibu sambung. Ini harus banyak bersih-bersih ya. sorry ya, ibu sambung. Ya silahkan editor. Silahkan editor, pusing-pusing aja ya. Terus gini loh, ketika kenapa waktu itu ibu, mohon maaf ya ini, ibu kandung Neneng itu di mana sih sebenarnya? TKW. Di luar negeri sana. Ya, luar negeri. Terus ayah Nikah lagi. Ya, gitu. Ibu tiri juga, ibu asli juga udah menikah di luar negeri. Udah lama kan dia tinggal di sana. Udah 18 tahun. Jadi intinya gini, kalau saya bisa menyimpulkan, bisa paham, bisa enggak, dan bisa disetujui atau enggaknya. Jadi broken lah ya. Ya, Tapi bukan satu alasan. Kalau kita pikir sekarang bukan satu alasan kan. Karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Entar itu ditinggal meninggal ataupun ditinggal sama orang. Seringan aku ditinggal sama orang, Kak. Aduh. Udah dong, jangan curhat. Nggak ada tisu. Hey, kok ini refleks ya? Halo. Gimana ini? Terus gini loh, katanya tadi kan di awal sempat menyinggung Neneng ini punya anak. Punya. Tapi suaminya ada. Suami ada. Ya, cuman karena udah pisah lah. Aku janda muda loh, guys. Oke. Janda muda. Janda pirang teh ya. Iya, lagi musimnya janda pirang, tapi aku untungan nggak pirang ya. Aku berondong loh. Iya. Aku doyan berondong. Nggak gini loh, kita ngobrol biar teman-teman dapat loh, gitu. Maksudnya gitu. Berarti
anak sekarang usia berapa? 1 tahun. 1 tahun. Berarti menikah di Usia dini. di 2020 2019. Umur 17 aku menikah. 17. Karena memang orang tua jauh. uh, Terus karena sering bareng-bareng sama itu yang namanya pacar. Jadi kan orang tua ketakutan. Karena kebanyakan kan di kampung-kampung tuh ya. seperti itu. Ketakutannya mama tuh, yaudahlah daripada bareng-bareng terus nanti ada kejadian hal yang nggak enak dipandang warga. Yang nggak diinginkan. yang diinginkan? Yang nggak diinginkan ya. Terus dinikahin lah. Baik sih cowoknya, cuman goblok-gobloknya dia tuh karena uang lah. Cowok tuh kalau udah banyak duit tuh buta kan. ya. Cowok kebanyakan cowok gitu. Saya juga setuju sih kalau gitu ya. Ketika seorang pria dikasih dunia, ya udahlah. Iya, gitu. buta kan. Tapi dia tuh pengen menerima ipot, tapi dia tuh nggak mau ngasih ipot. Bukan lo jarang ngasih ipot gitu kan. Nggak semuanya. Bukan semua. Kita gak bilang aja dong. Nggak semuanya gitu. Enggak, lu sebagai cewek. Ya. Nah, lu sebagai cewek. Lu tuh sebagai cewek pengennya nggak dikasih ipot kan? Ya emang. Tapi giliran lu feedback ipot, kita jujur-jujuran aja dong. Ya, sebaliknya. Sebaliknya. Gitu, Tapi ya. kan emang itu ya nggak apa-apa. Maksudnya itu filosofinya sarung. Tapi filosofinya aku tuh kalau aku ngasih effort, oke lah. Kalau itu hal positif. Kalau hal negatif, no comment. Ya, no gua nggak comment. nanya itu positif negatif, maksudnya ipotnya gitu loh. Terlepas dari positif atau negatifnya. Tapi saya ada kutipan dari teman saya itu dari filosofi sarung. Filosofi sarung. Filosofi sarung. Oh iya. Lu sebagai cewek sering nggak pakai sarung? Enggak lah. Nggak sering kan? Iya. Berarti cowok kan yang sering pakai sarung kan? Kalau pakai sarung tuh pas lahiran doang. Maksudnya gini, sarung Iya. kita pakai Mm-mm. kalau misalkan sarung kan longgar. Iya. Kalau sama cowok kan dipas-pasin kan. Hmm. Nah, porsinya cowok itu gitu. Porsinya cowok tuh buat ngepas-pasin. Wanita tuh sebagaikan sarung. Dia longgar. Dia nggak pernah bisa ngepas-ngepasin. Jadi yang harus ngepas itu si cowoknya. Anjir, ini masuk potongan TikTok nih, kata-kata mutiara nih. Filosofi sarung. Enggak, tapi ya aku Apa? komen dulu ya. Ya. Kebanyakan cowok tuh enggak kayak gitu ya. Ya, kalau cowok sejati itu harusnya kayak gitu. Dia tuh sebagai termasuk cowok sejati tidak? sampai saat ini saya berusaha untuk sampai saat itu. Seperti itu maksudnya. Sampai saat ini saya berusaha seperti itu. Berusaha meskipun ya untuk namanya berusaha tuh butuh proses. Nggak pernah ada hidup tuh semuanya berproses, nggak pernah ada tujuan yang pastinya kayak gimana. Tapi kan selayaknya manusia kita hanya bisa berusaha gitu kan. Setidaknya saya berusaha untuk itu gitu, untuk menjadi sarung tersebut biar kita bisa ngepasin. Ya banyakan kan kalau misalkan si cowok disakitin sama si cewek disakitin sama si cowok, bilangnya gini, dia cowok mah semua sama aja gitu kan. Tapi kan Anda pernah bertemu, bahkan sekarang sudah bertemu dengan Berbagai cowok. gitu kan. Ya. Terus ini satu agak menyinggung pribadi juga, agak menyinggung lebih ke pribadi banget gitu. Tapi mudah-mudahan cerita Neneng ini bisa bisa mengedukasi teman-teman gitu. Terus awal mulanya cerita dalam rumah tangga tuh berapa tahun? 1 tahun. Hampir mau 2 tahun. Hampir mau 2 tahun. Baik-baik aja, cuman kan dari bukan Kita ceritanya dari awal biar teman-teman. Ya, dari awal ya. Dari awal. dari pernikahan. Dari pernikahan. 2000 Ya. berapa gitu kita?
kita ngomong tahun aja biar teman-teman paham gitu ceritanya dari awal. 2001. Ah. 2021. 2021. Nah, dia datang ke rumah. Melamar lah ya namanya. Karena kita udah pacaran hampir mau 6 tahun lah. Dia ketakutan karena ada cowok yang datang ke rumah 3 orang melamar yang udah punya basic, punya bisnis, punya rumah. Di usia neneng yang 17 tahun itu udah Ada yang melamar. Udah ada yang melamar datang ke rumah. Karena ketakutan cowok neneng datanglah ke rumah melamar. Dia bilang gak punya biaya untuk menikah, gak punya biaya untuk menikah. Oke lah kata mama, daripada kamu keseringan bareng-bareng, mama nikahin. Gak apa-apa, biaya dari mama, dari pihak cewek lah. Udah ya, dari pihak cewek. Oke, dibiayain. Dari selama rumah tangga semua biaya dari pihak cewek, dari mama aku. Terus buka usaha, majulah ya, berdua gitu dari nol. Berusaha merintis, punya uang. Dia buta karena uang. Dia beli cewek. Nggak tahu sih aku sebelumnya beli cewek dalam artian kalau bahasa kerennya bow. Ya. Bow ya. Ya. Kita sepakatin bahasanya bow ya. Ya itu. Bow dong. Iya itu. Apa ya itu teh? Bow. Uh-uh. Apa teh? Ya bow. Bow. Nah bow. Dia mau beli cewek. Aku tahu dari tetangga. Saudara juga, saudara dari suami. Kok bisa ketahuan itu gimana? Ketahuan tuh pas aku lahiran Anjir lu lahiran? Lahiran dia membeli cewek. Itu uang aku sendiri, uang usaha. Jangan membeli bow gitu. Bow. Kita kan udah sepakat tadi ngomongnya. Kita kan udah sepakat Ya kan? kasarnya enggak, kasarnya bow. Kasarnya membeli cewek dia. Tapi kalau bahasa kerennya bow. Dia bow gitu. Nah, dia bow. Ya, tahu-tahu aku pas lahiran. Berarti pas pas neneng lahiran, Dia nggak ada. Aku sendiri. anjir. Aku sendiri, uang sendiri, tanpa suami. Boleh dong gua ngomong goblok? Ya emang goblok ya. Emang goblok. Anjir gua. Semua biaya tuh dari cewek. Enggak nyusahin yang namanya cowok. Oke lah. Nggak sepeser pun. Enggak spesial pun dari cowok. Enggak pernah. Soalnya apa? Enggak mau nyusahin yang namanya dari pihak cowok. Mama tuh pengennya tuh yang simpel-simpel aja. Selagi kita ada, oke lah. Kita ngasih. Oke. Gitu mama pikirannya kayak gitu. Ya udahlah, usaha si maneh bisa sorangan sama mama teh. Mama bisa sendiri, masa kamu nggak bisa gitu kan? Misalnya, ya udahlah mah nggak apa-apa, lahiran sendiri aja. Bola lahiran beres lahiran, balik ke rumah mertua. Ya udahlah, lu ikut lagi sama Ya, suami lah. emang Waktu itu suami ya. Ya mengikut yang namanya suami. Mau Oke. Nggak mau. Iya, mau nggak mau kan karena nggak ada orang tua. Kita seorang cewek. Anjay. Mau nggak mau kita bukan kita sih. Lu aja ya seorang cewek itu harus ikut. Patuhlah yang namanya suami. Karena Oke. istilah kasarnya kalau istilahnya kita udah dibeli lah. Dibeli. Nggak dibeli lah, aku yang beli cowok. Mana ada aku? Aku dibeli, yang ada Tapi aku kan beli cowok. Harusnya kan pas ijab kabul itu yang namanya mahar, kalau nggak salah mahar ya mahar. Dia cuma bawa mahar 500.000, sedangkan saya Ya bawa udah, mahar nggak 15. usah disebutin ya. Nah, Maksudnya wah. istilahnya dia meskipun gitu bawa mahar lah ya. Bawa Oke. mahar. Aku menghargai dia Nah. bawa mahar. Nah, Cuman dia tidak menghargai. berapapun nilainya ya. Nah. Kita nggak usah ngomong di sini nggak usah. Oke, sip. Nah. Silent. Nah, tapi kan istilahnya gini, ketika kalau ada istilah, bukan istilahnya, banyak yang ngomong teman-teman saya, bukan teman-teman sih, ada teman saya yang ngomong,
bahwa ketika kita ijab kabul tuh bumi dan langit tuh menyaksikan bahwa istilahnya seorang kalau saya cowok, bumi dan langit tuh menyaksikan bahwa udah kita itu istilahnya dosa si cewek ditanggung sama saya gitu. Mau nggak mau dan memang harusnya seperti Ya, itu. memang seperti itu. Oke, waktu itu Neneng itu menjadi cewek solehah lah ya. Amin ya Allah. Amin ya. Kita kan nggak tahu kebaikan mana yang bisa masuk kita ke surga kan. Anjir. Kok ngomongnya kayak gitu ya? Ya terus punchline-nya gitu. Maksudnya terus waktu itu gimana? Sampai mana tadi ya? Enggak. Sampai Ya, karena ya dia buta karena duit lah. Membeli itu. Aku tahu dari saudaranya. Pulang dari yang namanya lahiran lah ya, dari rumah sakit. Katanya suaminya lagi gini kan nggak percaya. Oke lah, aku temuin di dalam rumah. Oke. Rumah pribadi kita berdua ya. Masuk, ternyata dia emang lagi kayak gitu. Melakukan hal Ya oke lah. senonoh lah. Ya nggak sopan lah ya kalau untuk dibahas di sini. Gitu. Melakukan seperti itu. Nah, dari situ aku laporan lah ke mama. Kan semua biaya dari mama. Oke. Dari rumah tangga, punya usaha sampai sekarang itu dari mama. Aku laporan lah ke mama. Aku telepon mama, nggak ada yang PC. Oke. Dia marah-marah lah, wah gimana gini, sampai melakukan hal kasar, memukul tubuh. Nah, Bagian tubuh aku. Nah, dari situ mama lihat. Tapi bisa dicontohin kayak gimana sih? Ya, ditampar lah. Contoh saya cowok nih. Nggak, saya sebagai cowok. Ya, tertampar aku. Kayak gini ya. Ya, begitu Kayak gini ya. Ada. Jangan kayak gitu Oh, lah. jangan kayak gitu. Terus. Ya, ditampar lah. Tapi gak apa-apa kan ini mah Iya. praktek ya. Iya, praktek. Ya. Ditampar lah, ada bekasnya. Bekasnya. Terus Kayak dipukul. gini, Iya. gini, Iya. terus gini ya. Mana ada. terus. Ditampar lah aku, terus dipukul lah badan. Mama lihat dari PC lah. Kan Dari emang video jauh ya, call-nya. video call. Kenapa dia main kasar? Udah KDRT lah ya. Udahlah kata mama, gugat cerai. Gak apa-apa lah mama ngeluarin uang Untuk hal itu. tersebut Gak apa-apa lah daripada mama lihat anak mama disakitin. kesiksa lah lahir batinnya. Udahlah mama, mending kamu lepas dari dia. Ya udahlah aku menurut daripada aku kesiksa. Oke. Dari situ aku gugat cerai dia, diberesin lah semuanya ya sama pihak cewek. Ya begitulah akhirnya Iya, selesai. jadi jandaku gara-gara janda. Tapi kan jadi janda itu nggak sulit ya. Maksudnya Sulit nggak sulit jadi Hmm. janda, apalagi punya anak. Iya. Harus punya apa sih namanya, kalau ngomong di kedewasaan bahasa sendiri lah. Terus kalau ngomong di bahasa perusahaan, kalaupun ada cowok yang mendekati itu kita harus berpresentasinya gitu kan. Lebih lagi. Tapi kan itu sudah terjadi. Ya. Itu sudah terjadi. Terus istilahnya kita tuh kan nggak hidup ke belakang kan. Iya. Hidup tuh ke depan. Tapi terakhir nih buat teman-teman sepulang kopdar, bukan kesan sih, lebih ke pesannya kayak gimana sih tentang pengalaman hidupnya Neneng itu. Yang termasuk gini ya, jangan meremehkan untuk menikah muda. Oke. Karena menikah muda tuh nggak enak. Hello guys, menikah muda tuh nggak enak. Nggak Santai enak aja itu. ya. Ya, kalau udah punya pikiran matang satu sama lain, barulah menikah. Terus kalau udah cowoknya udah punya usaha sendiri, apalagi udah punya Kerjaan yang bagus lah ya. kerjaan, rumah, udah mateng lah semuanya intinya, bolehlah menikah. Jangan terburu-buru kayak aku gitu ya. Kalau terburu-buru nanti jadi
janda muda. Ya nggak sih? Oke. Jadi saya menangkap di sini. Menangkap di sini pesan-pesan dari saya. Menikah tuh bukan hal yang gampang. Menikah tuh bukan hal yang istilahnya apa ya dipermudah atau gimana. Memang menikah tuh gampang, ijab kabul selesai. Tapi dari menikah sampai kesananya kita mau gimana? Oke? Komen-komen di bawah, like and subscribe di Sepulang Kopdar. Mau ngapain nih? Ngobrol lagi.